Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Kemarin sudah saya review dua gimbal ini, sudah saya review sekilas dan juga unboxing. Kemarin sudah yang DJI Osmo Mobile 3. Kali ini saya sudah menjanjikan komparasinya kedua gimbal tersebut. Sama-sama gimbal yang praktis, simple, bisa dibawa kemana-mana dengan Anda membawa tas karena bentuknya yang kecil. Tapi kalau Anda lihat sama-sama, DJI Osmo mengembangkan gimbal yang lebih praktis dan lebih simple. Tapi bagaimana dengan kualitas dan hasilnya? Fitur-fitur apa saja yang kedua gimbal ini memiliki? Sama enggak? Yuk kita langsung saja komparasi. Kalau speknya nanti saya juga akan sertakan dua macam gimbal ini. Yuk kita lanjut ke komparasinya kedua gimbal ini. Oke, sebelum saya memulai untuk membahas terkait pemilihan atau menu-menu yang ada dan kemudian mode-mode yang ada di kedua gimbal ini, saya akan mencoba fokusnya sih ke DJI Osmo ya, kedua untuk membandingkan pertama ini. Tapi yang pertama saya akan membandingkan ini dari kualitas pengambilan videonya. Yuk kita lihat sama-sama kualitas kestabilan dua gimbal ini. Ini saya menggunakan dua aplikasi, maksudnya dua aplikasi yang masing-masing ya, milik Moza dan DJI sendiri. Kestabilan menurut saya pribadi kestabilannya lumayan oke dan hampir sama, identik. Kemudian yang membedakan adalah kualitas brightnessnya yang di DJI Osmo yang mendapat nilai plus dari saya. Kemudian kalau saya coba selanjutnya, ini dengan menggunakan kamera bawaan handphone yaitu Pocophone F1 yang resolusinya sama 1080p dengan frame rate-nya 60 fps. Kestabilannya sama. Silakan komentar Anda di bawah ya terkait kestabilan ini. Jadi Anda bisa memilih antara DJI atau Moza dengan budget yang ada. Oke, lanjut ini dengan menggunakan aplikasi DJI tapi yang ada frame rate-nya 60 ya, dimana tidak dijumpai pilihan frame rate 60 fps di Moza Mini. Salah satu kelebihan lagi di aplikasi DJI. Menurut kalian bagaimana? Oke, sebelum lanjut pembahasan, saya akan bahas terkait menu-menu dan mode yang ada di DJI Osmo. Sebelumnya kita akan pasangkan dahulu. Jadi sebelum dipasangkan Anda wajib menstabilkan dahulu. Jangan setelah pasang Anda langsung menyalakan. Kalau Anda paksakan menyalakan, otomatis akan memaksa kinerja motornya berlebih. Ini kita akan coba ya. Nah, ini bobotnya kayak kurang stabil, jadi berat di sisi satunya. Jadi akan saya stabilkan kembali. Di sisi sebelah kiri dia lebih berat, saya akan ke kanan lagi. Nah, ini udah pas, oke. Kalau udah, kita akan pencet tombol M button tahan untuk menyalakannya. Nah, ini yang menurut langsung defaultnya gini, dia langsung defaultnya portrait. Memang kayak lebih condong memang fiturnya ke selfie langsung ya. Klik dua kali itu akan menuju ke mode landscape. Nah, ini yang tidak dijumpai juga di Moza. Moza harus manual. Ini untuk pertama itu akan masuk langsung mode follow mode. Jadi awal itu langsung follow. Nah, bedanya itu kalau di gimbal DJI kita harus ke kanan ya, untuk dia bisa turun bawah itu kita seperti itu. Kita masuk ke menunya. Ini tampilan menunya seperti ini. Ini dia tidak ada dijumpai seperti yang di video tadi, 60 frame per second-nya. Di pemilihan menu frame rate-nya kita akan kembali ke 30 seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke settingan untuk M button. Settingan gimbal untuk M button kita akan pilih quick menu. Quick menu ini tujuannya kita untuk memudahkan dalam pemilihan modenya. Contohnya seperti ini ya, kita langsung klik menu, masuk mode video. Kita nggak perlu masuk ke settingan lagi. Kita akan kembali ke mode follow mode ya. Jadi mode follow mode yang seperti awal tadi saya bilang, dia akan handphone ini follow ke depan, mau tilt maupun panningnya akan follow. Cara memegangnya gimbal ini aja yang perlu menyesuaikan karena mode baru. Oke, kita akan pilih trigger juga ini.
untuk default klik 2 kali. Jadi kalau sudah make terus miring, defaultnya 2 kali. Klik 3 kali, itu akan masuk selfie mode. Akan pindah ke kamera depan. Keren, ini nggak ada di Moza. Klik balik 3 kali lagi, balik ke mode kamera belakang. Masuk ke mode selanjutnya, mode kedua, yaitu tilt lock. Apa itu mode tilt lock? Mode tilt lock ini fungsinya HP akan fokus ke depan. Fokus ke depan, kita mau goyang mau kanan kiri atas bawah, kamera akan fokus ke tengah. Jadi pemilihan mode ini ya kalian harus perlu coba sendiri. Kemudian habis tilt mau FPV. FPV ini juga ada di Moza. Jadi menu-menu yang saya bahas ini ada semua di Moza dan ternyata saya jumpai. Tilt FPV kayak roll mode juga ya. Jadi seperti ini. Kita goyang ke kanan ke kiri, dia akan ngeroll kayak sayap gitulah. Jarang saya pakai sih benernya. Kemudian masuk ke mode spin shot, kita gerakan joysticknya yang bergerak itu kameranya, HP kita yang memutar spin. Nah, dari inilah saya memikir, wah ini spin shot ini apa bed? Ya nggak beda. Kita ngomong DJI nggak punya inception mode. Nah, spin shot ini apa bedanya? Nah, spin shot ini bisa jadi mode inceptionnya gitu loh. Jadi saya akan coba contohkan ya untuk bikin inceptionnya. Jadi Anda bisa mengkreasikan sendiri nanti. Nah, bisa mutar kayak gini. Ini bisa jadi inception loh. Tinggal Anda mengatur putaran tangan aja, nanti kalau misalkan kurang full, tinggal Anda putar tangan Anda seperti itu. Kalau jangan salah, maksudnya harus inception harus modenya turun ke bawah, enggak. Jadi ya seperti itulah inception di DJI menurut saya pribadi ya. Kita kembali ke mode follow, mode. Nah, total sudah ada 4 mode. Kita akan bahas mode kelima. Mode kelima. Ya, sekali lagi saya bilang pemegangan gimbalnya harus membiasakan DJI Mobile 3. Kalau Anda menggunakan DJI Mobile 2 atau menggunakan kayak saya Moza, fokusnya beda. Kemudian 1 kali trigger itu all lock. 1 kali trigger all lock. Jadi fokus juga hampir sama kayak tilt. Jadi dia cuman ngelock semua. Kemudian ada sport mode juga. Nah, nanti kita akan masuk ke mode sport mode untuk olahraga. Jadi lebih fokusnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke mode sport mode. Nah, klik 2 kali terus tahan. Itu masuk ke mode sport. Jadi untuk kebutuhan Anda men-shooting yang gerakannya cepat, itu cocok sekali menggunakan mode sport mode ini. Jadi total benernya ada 6 mode di DJI, sama seperti di Moza. Jadi nggak ada perbedaan ya benernya ya. Ternyata hanya pengoperasian dan menu-menu yang harus saya pelajari. Kemudian ada mode track mode yang juga kita jumpai ada di Moza. Kita akan coba track mode-nya. Kita akan ngambil kayak pohon ini ya, track mode-nya. Dia juga punya track mode-nya tuh dengan gesture yang dimana tidak dimiliki Moza. Cuma saya belum memperagakan. Someday nanti saya akan memperlihatkan. Mungkin di video lain juga banyak yang diperlihatkan ya terkait track mode-nya ini. Yuk lanjut, ini untuk yang Moza Mini S. Ya seperti yang bisa kita lihat sama-sama ya. Atau saya memang tertarik dengan Moza pertama kali itu karena salah satu gimbal yang affordable, kemudian yang compact banget, dimana bisa dilipat, bisa dibawa kemana-mana. Yang menurut saya lebih praktis dan kecil saat itu ya, tahun lalu sih memang saya udah pembelian ini. Kemudian nggak perlu pembelian paket combo, Anda juga sudah dapat tripodnya. Kayak gitu ya, dibandingkan yang kalau DJI harus ada paket kombonya, cuman nggak ada soft case-nya. Cara pembukaan ada lock di sini, kita putar. Kemudian tinggal kita pasangkan handphone, kemudian seperti biasa harus setting dahulu, stabilkan terlebih dahulu, jangan langsung asal pasang langsung on kan. Tetap harus distabilkan dulu. Memang bedanya nggak ada harus manual ya untuk landscape dan portraitnya. Kemudian tinggal klik tombol, ada tombol power sebelah kiri. Kemudian ada tombol joystick, ada tombol dial di situ, kemudian ada indikator lampu di situ. Kemudian kita dijumpai juga tombol sebelah kanan ada tombol zoom. Kita akan masuk ke menunya langsung seperti ini. Akan sambungan dulu koneksi untuk
gimbal dan aplikasi sudah termasuk. Saya akan bahasnya ini bukan fitur lagi, karena fitur-fitur atau mode semua ada di DJI itu sama. Cuma saya akan lebih membahas kali ini terkait dua aplikasinya ya, terkait ke aplikasinya seperti apa. Cuman bedanya tadi ya, nah ini loh yang nggak ada di DJI, karena beda aksisnya, kita bisa turun seperti ini. Itu yang membedakan DJI dan gimbal-gimbal yang sebelum-sebelumnya. Kemudian oloknya, hanya kita di Moza hanya memerlukan mengingat tombol-tombol menu-menunya saja, seperti itu. Fokusnya ke depan itu gimana, untuk tilt lock dan sebagainya kita harus. Bedanya kalau yang DJI kita harus ke samping, kalau yang Moza ini nggak bisa ke samping seperti itu, paling si sudutnya sampai segitu aja, lebih banyak ke depannya karena angle atau aksisnya tersebut yang membedakannya. Sebelum melanjut ke pembahasan menu, saya akan peragakan Inception Mode di Moza Mini S. Tadi kalau di DJI, ini Inception Mode-nya kita klik 3 kali di bawah. Nah, seperti ini. Dia langsung modenya seperti ini ya, dibandingkan yang spin shot tadi. Saya akan mencontohkan bagaimana membuat Inception Mode di Moza Mini S. Kita arahkan dulu, mulai startnya di mana, endingnya bagaimana. Seperti ini contohnya Inception Mode-nya. Kurang lebih seperti inilah mode-mode dan anunya, fitur-fiturnya hampir sama semua, tinggal pengoperasian dan membiasakan saja. Yuk kita lanjut ke aplikasinya. Masuk ke Moza Mini S, menunya kita klik atas. Ini ada switch kamera di sini. Jadi ada pemilihan switch kamera. Kalau tadi di Moza kita trigger 3 kali, tapi kalau gini kita harus masuk ke switch kamera seperti ini. Nah, masuk menunya, kemudian masuk ke galeri playbacknya, kemudian ada split level, kita bisa on kan, maka yang di bagian untuk tombol record itu ada kayak kita stabil nggak sih, ini posisinya pas tengah nggak sih. Nah seperti itu, dimana di Moza DJI nggak ada fitur ini. Kemudian flash, ada tombol flash, bisa on off di sini, bisa auto, bisa kita on kan. Kita ada pengaturan flash, kemudian ada anti shake juga, jadi lebih stabil. Nanti kita aktifkan fitur ini ya. Kemudian pemilihan shooting mode-nya video, terus ini foto. Kalau pengaturan foto juga kita bisa klik atas 2 kali, itu kita bisa ke mode foto maupun video. Kemudian ada time lapse fotografi, motion time lapse, dan slow motion. Kita lihat nanti di DJI ada nggak fitur slow motionnya ya, kayaknya tadi belum saya lihat, nggak ada ya. Kemudian ada professional mode, dimana pengaturannya untuk exposure, white balance, kemudian zoom, ini manual semua pengaturannya, jarang sekali saya pakai. Kemudian ada resolution. Nah ini ada kelebihan dan kekurangan dibandingkan DJI dan Moza Mini S. Resolutionnya kita hanya terbatas di 30 frame per second, sama-sama 1080p ada, 4K juga sama-sama ada. Kita ada pilihan juga yang paling kecil 720p. Kemudian nah ini dia 180p 240 fps, dimana di DJI tadi belum saya jumpai untuk slow motion, dan bahkan ada yang 720p 240, ada yang paling lambat lagi itu 480p. Jadi untuk video-video kecil, terus kemudian untuk dan dimana ini pemilihan ini kayak tadi nggak dijumpai ya di DJI. Kemudian ada grid, kemudian juga ada beauty filter di sini. Di DJI ada malah lebih advance di situ. Kita untuk selfie di sini bagusan yang beauty. Nah, nanti kalau kita coba selfie-nya. Kemudian ada focus mode-nya, pilihan focus mode, infinity, auto, macro, continuous video, continuous picture. Jadi ada fitur-fitur seperti ini yang kayaknya di DJI nggak dijumpai. Auto, kita pilih auto. Kemudian juga ada mikrofon Bluetooth.
dimana tidak ada di DJI. Kemudian juga kita bisa live seperti di Facebook dan sebagainya. Facebook, kita akan coba tracking mode sekaligus. Kalau tadi sudah coba tracking mode-nya di DJI. Kita akan menggunakan objek yang sama. Tahan. Seperti ini. Kita akan stabil di sini. Nah, kita akan tracking di sini. Nah, sekalian juga ini saya coba zoom ya, zoom. Ini zoomnya seperti ini. Moza ini lebih lembut dibandingkan DJI yang akan terkesan patah-patah. Saya aturkan tadi zoom pengaturan zoom speednya 40. Bisa slow kayak gini. Nah, oke. Kita akan coba sekarang di DJI. Menu-menunya, pilihan menunya bagaimana? Kita akan lihat, oke? Kembali ke menu DJI. Kita akan bahas lagi ya terkait menu DJI. Pertama, saya akan ulas lagi pemilihan resolusinya. Dia paling kecil 720p. Tidak ada opsi untuk frame rate yang lebih tinggi 240 ke atas. Untuk slow motionnya nggak ada. Oke, kemudian ini yang untuk beautify atau bisa custom auto, dimana memang lebih advance. Kalau ini sisi plusnya di sini. Kemudian yang ini menunya kita akan lihatkan lagi. Flashnya tadi ada juga, flash ada off, ada always on. White balance-nya juga ada, grid juga ada. Nah, ini yang one press active track itu yang nggak ada di Moza Mini S. Dia bisa pakai gestur. Oke. Kemudian zoom speednya coba saya bikin kurang lebih tak samakan ya. Kita akan coba zoom speednya. Zoom speednya gimana? Kita compare nanti. Terkesan ada patah-patah dikit. Dia memang bisa lebih ngezoom banget. Cuma kalau kita pakai yang professional mode di Moza bisa zoom banget. Nah, ada yang kayak jeda patah-patah gitu. Kalau yang di DJI zoom speednya. Kemudian yang tidak dari Moza ini ada pengaturan kontrol speed. Nah, ini yang untuk kanan kiri set ini ya. Itu di Moza nggak ada, cuman kita harus pengaturan joysticknya agak slow, maka dia akan slow. Terus ada invert pan control, tilt control tuh ada kebalikan, dimana tidak ada di Moza Mini ya. Cuman menunya cuman ini aja sih kalau dia di di DJI. Kemudian kalau ininya sama tadi ya, hyperlapse, time lapse. Yang tadi nggak ada itu videonya ya, slow motion nggak ada di sini. Foto, video, pano. Nah, ini yang nggak ada juga adalah untuk story. Ini kelebihan di sini, story. Jadi yang suka story maka akan cocok sekali dengan pemilihan DJI. Jadi untuk story Anda akan lebih bagus dengan menggunakan seperti ini. Ya. Demikian komparasi antara gimbal stabilizer untuk mobile phone ya. Jadi Anda bisa memilih antara Moza Mini S dengan harga yang lebih affordable, lebih murah, tapi kualitas sama, atau DJI dengan fitur yang bisa dibilang lebih advance untuk story-nya. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi pilihan ada di tangan Anda. Jangan lupa subscribe dan dukung video ini. Saya akan kembali kalau ada gadget-gadget yang sekiranya bisa saya review, saya akan review. Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman. Dukung terus ya. Sampai jumpa and bye-bye.